Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Susanto Wibowo. Shalom. Kita akan membuka firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, setelah PSBB, pembatasan sosial ya berskala besar itu dilakukan secara ketat. Kelihatannya banyak orang juga mengalami rasanya stres, ya, tinggal di rumah rasanya beberapa bulan, mengalami sepertinya sudah boring. Satu sisi memang pandemik ini bicara mengenai kesehatan tubuh ini, tapi di sisi yang lain juga bicara mengenai bagaimana kesehatan ekonomi pun harus berjalan. Setelah kurang lebih 6 bulan tidak pergi ke tempat potong rambut, akhirnya ya terpaksa juga pergi ke potong rambut. Dan waktu saya datang ke tempat potong rambut ini, saya tanya, sudah buka sejak kapan? Ya sudah beberapa waktu sudah buka, dia bilang. Dia bilang begini, ya kalau kita hendak mengalami kesulitan atau masalah dengan COVID, kita juga masalah perut, dia bilang. Nah, jadi pemerintah juga ambil bijakan, sehingga mulai sedikit dikendorkan PSBB itu. Supaya apa? Supaya dua sisi kesehatan dan kesehatan ekonomi juga itu bisa ada satu perbaikan pertumbuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah supaya ya dua-duanya berjalan dengan baik. Namun banyak orang salah mengerti. Ya, dikendorkan ini banyak orang mulai kendor di dalam apa? Di dalam protokol kesehatan. Sebetulnya ada satu negara, ya, Taiwan saya dengar itu dia begitu disiplin di dalam protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO. Ya. Dan hasilnya cukup baik. Ya, saya menyarankan supaya semua kita tetap melakukan dengan ketat protokol kesehatan, walaupun pemerintah sedikit mengendorkan, ya, mengendorkan PSBB. Tapi setelah dikendorkan, saya melihat kita sekarang mulai meningkat lagi karena banyak yang salah sangka. Mungkin banyak orang berpikir bahwa COVID-19 ini sudah selesai. Belum. Mungkin banyak pertanyaan, kapan akan selesai? Nggak ada satu orang pun tahu. Tapi justru saya balik bertanya, bagaimana kalau ini tidak selesai jangka pendek? Ya, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, banyak yang bicara bahwa COVID ini akan selesai penularannya apabila vaksinnya sudah ditemukan, ada obat untuk menyembuhkan, dan melakukan protokol kesehatan dengan ketat.
Saya melihat di beberapa daerah dalam perjalanan, wah ada orang naik motor sudah nggak pakai masker. Ya, kalau dulu orang pakai masker dibilangnya aneh. Tapi kalau sekarang kalau ada orang nggak pakai masker, kelihatannya aneh gitu loh. Ya, jadi sekali lagi salah sangka membuat banyak orang jadi kendor dalam menghambat penularan dan disiplin dalam protokol kesehatan. Hari ini kita mau bicara juga di dalam hal kerohanian kita. Jadi ada banyak orang yang salah sangka dan kendor dan akhirnya tidak menikmati kehidupan Kristiani yang berkemenangan. Nah, firman Tuhan katakan apa? Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa jangan kendor? Dalam bahasa sehari-hari berkata, jangan bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan bermalas-malas dalam apa yang Tuhan percayakan. Tapi layanilah Tuhan dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Jangan kendor. Kenapa harus jangan kendor? Karena Tuhan tidak menunda kedatangannya. Dia pasti akan datang kembali dan menjemput saudara dan saya. Jadi akhir zaman itu hampir tiba. Akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu jadilah orang yang bersungguh-sungguh serta tekun di dalam berdoa. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Percaya, pelayanan saudara, apa yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Nah, hari ini kita akan merenungkan beberapa hal supaya kita jangan kendor. Yang pertama, saudara, sekarang ini rame karena banyak online. Saya bersyukur dengan media digital, media informasi yang begitu cepat. Dengan dunia digital saat ini, banyak berita kabar baik ini bisa didengar di seluruh dunia. Tapi juga banyak, kalau saudara perhatikan di YouTube, wah, perdebatan-perdebatan orang-orang pandai, tanda kutip. Ya, tapi kita bersyukur. Kita bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, orang-orang yang mempercayakan sepenuhnya kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Yesus Immanuel, Allah yang telah datang ke dunia dengan iman yang sederhana. Ya, perdebatan-perdebatan mengenai Tritunggal dan segala macam. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah hal yang paling penting. Itu prinsip yang paling penting. Karena hanya melalui Dia kita beroleh keselamatan, kehidupan kekal. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyatakan kepada orang-orang sederhana, orang-orang kecil, ya, orang-orang pandai seringkali menjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi kita dengan iman yang sederhana, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kalau engkau mengutamakan Dia, engkau mempercayakan sepenuhnya ke dalam tangan Dia, engkau mengutamakan Dia, maka Roh Allah sendiri akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi saudara. Dan firman Tuhan katakan, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan Tuhan mau saudara dan saya lebih dari pemenang. Karena Kristus mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia mengasihi kita. Dia begitu peduli dengan kita. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Yesus sudah mati. Dia sudah bangkit. Dan Dia sudah naik, dimuliakan. Rohnya dicurahkan. Pada waktu itulah kamu akan tahu, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Sekarang Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya.
Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mintalah pimpinan Dia. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terus ada satu pertumbuhan di dalam iman Kristen kita. Diubahkan karakter saudara dan saya. Karakternya menjadi karakter ilahi. Bukan karakter manusia biasa kita seperti manusia, karakter dunia, karakter setan-setan. Maka hikmat yang kita pakai adalah hikmat dari Allah. Oleh sebab itu, tunduk dan mintalah Roh Kudus memimpin kita. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan iman Kristiani kita akan terus bertumbuh seimbang di dalam Kristus. Bertumbuh seimbang. Firman-Nya berkata, tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Bertumbuh di atas Dia. Tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Maka saudara dan saya akan melimpah dengan syukur. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa maksudnya? Supaya saudara tetap tinggal di dalam Dia. Saya mengerti pergumulan masalah COVID-19 ini tidak mudah. Namun tetaplah tinggal di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Berakar untuk menghisap, menyedot karakter Kristus. Sehingga karakter saudara saya diubahkan. Saya percaya seringkali Tuhan menggunakan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu untuk membantu kita. Kita tumbuh di dalam karakter. Dan kalau orang Kristen bertumbuh di dalam karakter, menjadi seperti Kristus, bukan saja karakter itu berguna untuk diri kita sendiri, tapi akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa melihat Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Jadi karakternya terus bertumbuh. Orang yang karakternya semakin kuat, itu adalah modal untuk keberhasilan. Karakter harus bertumbuh. Tidak cukup hanya beriman kepada Kristus, tapi firman-Nya katakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Apakah cukup? Tidak cukup. Even that is not enough. You must know God better. Saudara harus mengenal Tuhan lebih baik lagi. Punya pengetahuan tentang Kristus. Punya pengenalan pribadi dengan Kristus. You must know God better. Saudara harus mengenal Tuhan lebih baik lagi. Mengenal Kristus lebih baik lagi. Maka saudara akan punya penguasaan diri. Nah, penguasaan diri akan memberikan satu ketekunan dalam hidup saudara. Tidak mudah menyerah. Ketekunan, kesabaran. Dan akhirnya saudara akan diberikan kesalehan. Suci. Supaya saudara mempunyai kasih kepada saudara-saudara. Kasih kepada saudara-saudara seiman. Saudara-saudara di dalam lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kasih kepada semua orang. Dan firman-Nya berkata, jadi saudara, apabila semuanya itu kita penuh dengan hal itu, bertumbuh, maka kita akan dibuat giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, maka kekristenan kita menjadi picik, buta. Kita tidak merasakan kembali bahwa sesungguhnya kita telah ditebus oleh Dia. Dan saudara yang kasih Tuhan, jadi kita harus bertumbuh. Apa yang harus kita lakukan lagi? Jangan kendor dalam hal apa lagi? Jangan kendor dalam disiplin. Latihan ibadah, spiritual exercise. Bapak Gembala sering berkata, spiritual exercise. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna, bermanfaat. Hidup yang sekarang ini maupun yang akan datang, karena Tuhan memberikan jaminan kekekalan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam perlombaan, ya seperti perlombaan untuk mendapatkan satu hadiah, itu orang mati-matian sungguh-sungguh untuk berlatih supaya dia mendapat juara dan mendapat hadiah. Itu adalah hal yang biasa dilakukan. Tapi ini saudara dan saya, bagaimana untuk kita mendapatkan hadiah surgawi?
Harus sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan firman-Nya katakan, pergi dan menghasilkan buah. Kekristenan tidak hanya untuk semata-mata saudara menerima berkat dan penyertaan Tuhan saja. Tetapi penyertaan Tuhan untuk supaya saudara memberitakan kabar baik. Injil damai sejahtera sampai kepada orang-orang yang paling tidak yang dijumpai oleh saudara dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Enggak berujung. Terus sampai kita selesai. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apalagi supaya kita jangan kendor. Jadi kita pun jangan kendor di dalam memelihara, menghayati, menikmati, meningkatkan persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat harus dipelihara, ditingkatkan, diusahakan. Harus setiap orang jemaat merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita. Dan saya melihat banyak gereja sibuk dengan organisasi, tapi tidak menyadari sebagai organisme seperti tubuh ini ada sel-sel sekecil apapun, mereka tidak mau ribut, tapi mereka saling menopang. Dan Tuhan ingin di dalam jemaat ada satu persekutuan seperti organisme yang satu dengan yang lain saling memperlengkapi. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus yang utuh. Dan ingat, Kristus adalah kepala dan kita anggota tubuhnya harus tunduk kepada Dia. Kalau kita terus sibuk dengan organisasi, wah ini mah urusan saya, ini tersinggung, wah sudah rame. Tidak. Sadari bahwa kita adalah organisme yang untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan firman-Nya katakan, supaya kita bersatu. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saya ingin saudara menyadari bahwa kita ini adalah bangsa-bangsa yang terpilih. Imamat Rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan egois, tapi saling menopang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bukan di situ saja, tapi saudara ingat bahwa kuasa si jahat, dia tidak tinggal diam. Pada saat saudara dan saya mau kita untuk rukun-rukun, saling mengasihi, kita untuk percaya, tapi dia terus berusaha. Untuk apa? Menggocoh. Supaya kita kehilangan semangat, supaya kita kendor. Jangan kendor. Tetap terus bersemangat, bertahan melawan kuasa si jahat, kuasa kegelapan dalam segala bentuk. Dan firman-Nya katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya dan gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya mencatat ada 7 perlengkapan senjata Allah. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Supaya saudara dan saya dapat memadamkan panah api. Apa itu perisai iman? Untuk melindungi. Apa yang harus dilindungi? Hati nuranimu yang paling dalam. Conscience. Liangsim. Kalau tidak maka mati nurani ini. Kehilangan kasih. Kita salah sangka, mulai kendor. Dan berikutnya apa? Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan dipakai untuk melindungi kepala. Apa ada di dalam kepala? Mindset. Pola pikir. Hati-hati dengan pola pikirmu. Dan firman Tuhan katakan, jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akalmu harus dirubah, mindsetmu harus dirubah. Oleh sebab itu kenakan ketopong keselamatan. Dan yang terakhir adalah satu-satunya perlengkapan senjata Allah untuk menyerang, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi satu-satunya perlengkapan senjata Allah untuk melawan daripada kuasa si jahat ini, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Jadi saudara, simpan banyak firman di dalam logosmu.
Baca, renungkan, teliti firman, supaya saudara simpan dalam logosmu, sehingga waktu iblis menyerang, saudara akan memperkatakan dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Waktu Yesus dicobai, ya, saya akan bacakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi apa Yesus katakan? Yesus menjawab, "Ada tertulis," sekali lagi, ada tertulis. Dia menggunakan firman Tuhan, firman Allah. "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Wah, iblis cerdik rupanya. Dia mencoba menggunakan sekarang, apa yang dia gunakan? Kitab suci yang dia gunakan. Dia katakan begini, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah diri bawah, sebab ada tertulis." Nah, ini iblis pun bisa menggunakan firman mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus jawab lagi dengan firman. Dia katakan, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis tidak menyerah. Dia berusaha lagi, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu apa yang terjadi? Iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Dia terus meronda berkeliling. Untuk apa? Mencari yang lemah, yang dapat ditelannya. Tapi kita lawan. Lawan dia dengan kuasa Allah. Lawan dia dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tetap bersemangat. Saudara akan mengalami banyak hal yang tidak terduga. Saudara akan banyak mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Bagian saudara tetap untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Bersukacita karena Tuhan sumber pengharapan ada di dalam saudara dan saya. Sumber sukacita ada di dalam saudara. Pada akhirnya, sekali lagi, dia tidak akan menunda kedatangannya. Oleh sebab itu saudara, jangan kendor untuk menantikan. Tetap bersemangat untuk merindukan dia. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Jangan kendor. Giatlah selalu dalam melayani Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabar di dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Iblis terus akan berusaha supaya kita jangan percaya dan bertumbuh di dalam Kristus. Dengan berbagai cara iblis berusaha membuat orang menjadi kendor, tawar hati, dan akhirnya mundur. Kalau kita bisa menikmati selamat dan tetap selamat karena hidup di dalam satu persekutuan dengan Roh Kudus, kita menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan, kelemahan. Kadang-kadang cenderung untuk kendor dan tawar hati, apalagi saat dihadapkan dengan tantangan. Tapi Roh Kudus siap dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yesus Immanuel siap menyertai, siap menopang, siap menguatkan, siap memimpin, dan menerobos kepada kemenangan demi kemenangan. Dia akan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan, kemuliaan bagi Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga.
Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.